Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya dari kelas Broadcasting semester 5. Terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Abraham Jaki terkait dengan Islam dan budaya Jawa. Kali ini saya akan meringkas materi-materi yang telah diberikan oleh beliau. Terkait dengan Islam dan budaya Jawa, artinya budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dalam belajar. Dalam artian, Islam dan budaya Jawa adalah satu kesatuan antara budaya Jawa dan juga agama Islam. Banyak sekali contoh-contohnya seperti bahasa dan juga arsitektur. Adapun komponen dalam kebudayaan itu terbagi menjadi dua, yaitu materi atau kebudayaan yang bisa dilihat, seperti peninggalan-peninggalan atau bekas artefak seperti candi dan juga senjata dan juga perkakas dan lain sebagainya. Kemudian yaitu adalah non materi yang tidak bisa dilihat, tak juga bisa diraba, seperti perbedaan antaranya tempat dan juga um, bisa yang kita lihat dan juga bisa kita rasakan seperti itu. Contohnya seperti dongeng, cerita rakyat, nilai dan juga norma-norma dalam sebuah masyarakat. Adapun begitu, Islam dan budaya Jawa sebelum datangnya Islam di masyarakat Jawa, pada zaman dahulu masyarakat Jawa menganut kepercayaan yaitu animisme dan juga dinamisme, atau yang sering kita kenal saat ini adalah agama Kapitayan gitu. Kapitayan adalah ajaran yang sesambahan utamanya namanya itu adalah Sang Hyang Taya. Tokoh mitologinya adalah Semar. Sang Hyang Taya memiliki makna hampa atau suwung dalam bahasa Jawa. Agama Kapitayan juga punya ritual dan ibadah sangar dengan memberikan sesajen berupa tumpeng atau nasi kepada Sang Hyang Tunggal yang biasanya disebut dengan sesaji. Dan agama Kapitayan meninggalkan bekas tiga kebudayaan, yaitu Islam yang menerima kebudayaan, yang kedua kemudian Islam yang mengubah kebudayaan, dan yang ketiga Islam yang menolak kebudayaan. Dalam artian di sini adalah Islam menerima kebudayaan, masyarakat Jawa menerima datangnya Islam kepada masyarakat Jawa. Kemudian Islam mengubah kebudayaan adalah masyarakat Jawa yang mengubah, atau agama Islam yang mengubah kebudayaan Jawa, tapi tidak mengubah apa yang telah ada, tetapi disatukan dalam agama Islam seperti adanya percampuran agama dan budaya yang juga dijadikan sebagai media dakwah oleh agama Islam. Terus yang ketiga adalah menolak kebudayaan. Ini adalah salah satu contoh yang memang menolak adalah menolak hal-hal yang tidak tidak diinginkan atau juga tidak sesuai dengan ajaran atau norma-norma yang ada dalam sebuah kebudayaan. Kemudian, tentu dalam hal ini penyebaran agama Islam dan juga Islam dan budaya Jawa yang kita kenal adalah itu tidak terlepas dari peran penting yang dibawa oleh para wali songo tepatnya, yang memang pada waktu itu menjadi peran utama terhadap Islam yang tersebar di masyarakat Jawa. Adanya percampuran-percampuran antara kebudayaan dan juga agama Islam yang juga dijadikan sebagai media dakwah. Sebagai contoh, ada salah satu sunan yaitu Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan wayang. Kemudian ada juga Sunan Bonang yang berdakwah dengan gamelan dan juga musik-musik yang memang itu sangat mudah sekali diterima oleh masyarakat Jawa seperti itu. Ditarik ke Islam yang memang saat ini sudah tegak begitu, ada yang namanya kebebasan dalam Islam, yaitu adalah universalisme budaya Islam. Di mana universalisme budaya Islam ini adalah bagaimana seorang menyikapi universal terhadap yang ia lihat, atau bisa dikatakan keinginan seseorang untuk membuka diri kepada kebudayaan yang datang ataupun peradaban. Seperti contoh budaya lokal maupun budaya yang ada di dunia. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita melihat orang-orang yang mungkin memakai cadar ataupun memakai kerudung, ya sudahlah, begitu itu urusan mereka gitu. Kita tidak terlalu harus ikut campur kepada mereka. Kita tidak harus mengomentari apa yang mereka gunakan begitu. Jadi di sini Islam menunjukkan bahwa Islam itu cocok di mana saja. Islam dapat beradaptasi dengan tempat dan waktu begitu. Islam
ketika di Eropa Islam mampu menyesuaikan keadaan yang ada di Eropa begitu. Kemudian ada satu lagi yang memang hal penting dalam Islam kebudayaan Jawa adalah budaya Jawa yang memang sering sekali yang juga masih dianut atau juga dilaksanakan hingga saat ini, ada yang namanya adalah kejawen. Menurut Profesor Suwardi Indras menyatakan bahwa kejawen menurutnya sebagai ideologi lokal Jawa. Ideologi lokal Jawa itu adalah dilandasi sebagai pengalaman mistik yang oleh karena itu kejawen tidak boleh dilepas dari praktek mistik. Nah, begitu. Kejawen tidak terlepas. Adanya kejawen pasti ada hubungannya dengan mistik seperti itu. Ada dua istilah dalam dunia Jawa, yaitu ada yang namanya cakramanglingan. Cakramanglingan ini adalah memiliki arti roda, sedangkan mangliungan adalah berputar. Artinya roda yang berputar, artinya terus menerus atau continue begitu, dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu masih tetap ada. Kemudian yang kedua adalah Sangan Paring Domadi, yang diistilahkan sebagai perjalanan air laut yang tersinari oleh matahari, yang menjadi awan yaitu menjadi hujan, yang masuk sungai dan kembali lagi ke laut, yang menjadikan kepada Yang Maha Kuasa. Itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu kemudian kebudayaan Jawa yang juga bercampur dalam agama Islam. Jadi agama Islam tidak mengubah atau juga tidak menghilangkan budaya-budaya masyarakat Jawa, akan tetapi mengakulturasi budaya Jawa sehingga Islam mudah diterima dan masuk kepada masyarakat Jawa. Ya, mungkin itu ringkasan materi yang saya dapatkan dari materi-materi yang juga telah diberikan oleh Bapak Abraham Jaki. Terima kasih. Saya Taufik Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.